Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah ekonomi syariah. Kita akan membahas tentang bagaimana pemahaman tentang ekonomi syariah dilihat dari tata kelola ekonomi yang ada di dunia ini. Nah, bicara perkuliahan ekonomi syariah, tentunya ini berkaitan dengan pembelajaran kita bahwa pada semester ini ada tugas, ada kuis, UTS, dan UAS. Ya, tak lupa Anda juga harus memastikan absensi kehadiran minimal 75%. Dalam hal pokok bahasan, dalam pertemuan ini kita akan membahas pengantar tentang bagaimana sistem ekonomi dunia dan juga 5 prinsip dasar transaksi syariah serta istilah dalam transaksi syariah yang berkaitan juga dengan pembeda antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Kita juga akan membahas tentang riba dan pengantar tentang lembaga ekonomi syariah di Indonesia, juga ekonomi Islam di tengah masyarakat global. Dipahami bahwa sistem ekonomi dunia terbagi dalam beberapa sistem ekonomi, di antaranya sistem sosialis, sistem kapitalis, campuran, dan sistem ekonomi syariah atau biasa disebut sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi sosialis yang pertama ini merupakan paham yang muncul akibat dari paham kapitalis yang mengeksploitasi manusia sehingga negara menjadi ikut campur dalam mengelola perekonomian dan berperan sangat dominan. Ciri-ciri ekonomi sosialis atau komunis diantaranya tidak adanya kebebasan dalam melakukan aktivitas ekonomi bagi individu-individu, melainkan semuanya untuk kepentingan bersama. Yang kedua, tidak diakuinya kepemilikan pribadi dan negara bertanggung jawab dalam mendistribusikan sumber dan hasil produksi kepada seluruh masyarakat. Jadi tidak hanya tidak mengakui kepemilikan, tetapi negara di sosialis ini bertanggung jawab. Ya. Selanjutnya, sistem ekonomi kapitalis. Sistem ini sangat menganut sistem mekanisme pasar. Yang menjadi cita-cita utamanya adalah tumbuhnya perekonomian yang pesat. Kita dapat lihat dalam ruang lingkup sistem ekonomi kapitalis, setiap individu dapat melakukan kegiatan ekonomi dan mengeksploitasi kemampuan ekonominya. Yang kedua, diakuinya kepemilikan pribadi dan pemilik modal besar biasanya selalu menguasai pasar. Yang ketiga, sistem ekonomi campuran. Ini merupakan perpaduan antara sistem kapitalis dan sistem sosialis yang mengambil garis tengah antara kebebasan dan pengendalian, yang berarti juga garis tengah antara peran mutlak negara atau kolektif dan peran perseorangan atau individu. Di mana ciri dari sistem campuran ini kita dapat lihat kegiatan ekonomi dilakukan oleh pemerintah dan swasta. Pemerintah berupaya meningkatkan perannya dalam bidang ekonomi didukung oleh swasta yang tentunya di pasar terjadi transaksi ekonomi dan di dalamnya ada campur tangan pemerintah. Ada juga persaingan serta di sini masih akan terlihat kontrol dari pemerintah. Sementara sistem ekonomi Islam atau sistem ekonomi syariah sangat berbeda dengan ekonomi kapitalis maupun sosialis atau juga komunis. Ekonomi syariah bukan pula berada di tengah-tengah ketiga sistem itu. Sangat bertolak belakang dengan kapitalis yang bersifat individualis,
sosialis yang memberikan hampir semua tanggung jawab kepada warganya, serta komunis yang secara ekstrim ya, memegang peran otoritas ekonomi. Di sini ekonomi Islam menetapkan bentuk perdagangan serta penghidmatan yang boleh dan tidak boleh ditransaksikan. Ekonomi dalam Islam harus mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, melakukan secara bersama-sama dan kekeluargaan, serta mampu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha yang ada. Di sisi lain, kita lihat beberapa pemahaman atau pengertian dari ekonomi syariah itu sendiri. Menurut Yusuf Qaradawi, pengertian ekonomi syariah ini merupakan ekonomi yang berdasar pada ketuhanan dengan tujuan akhirnya kepada Tuhan dan memanfaatkan sarana yang tidak lepas dari syariat atau aturan Tuhan. Yang kedua, menurut Monzer Kaf, pengertian ekonomi syariah ini merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner. Artinya ekonomi syariah tidak dapat berdiri sendiri dan perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu pendukungnya. Selanjutnya menurut M. Amanan, pengertian ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Kita dapat lihat lebih jelasnya dalam contoh dan kelebihan sistem ekonomi liberal ya, dibandingkan dengan ekonomi Islam. Menurut Umar Chapra, ya, menurut Umar Chapra ini pengertian ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan yang membantu manusia mewujudkan kesejahteraan. Nah, ini melalui alokasi dan distribusi berbagai sumber daya sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Sehingga dipahami secara sistem, ekonomi syariah merupakan sistem tersendiri, di mana di dalamnya mungkin saja tidak berbeda dengan sistem ekonomi lain dari segi bentuk, cabang, rincian, dan pengaplikasiannya, tetapi juga di sini terdapat pemahaman yang lebih global berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan ekonomi ini berbasis petunjuk dan kaidah-kaidah yang pasti menurut arahan-arahan yang juga mencakup bagian penting yang bersifat spesifik dan di dalamnya ada perbedaan-perbedaan. Sistem ekonomi Islam hadir jauh lebih dulu dari kedua sistem yang dimaksud di atas ya. Pada abad ke-6, sedangkan kapitalis abad ke-17, sosialis abad ke-18. Dalam sistem ekonomi Islam yang ditekankan adalah terciptanya pemerataan distribusi pendapatan. Selanjutnya prinsip ekonomi Islam atau syariah. Di sini sistem ekonomi Islam tidak banyak dibahas dalam Al-Quran. Yang dibahas hanya prinsip-prinsip dasarnya saja, yaitu unity atau kesatuan, equilibrium, keseimbangan, free will, kebebasan, dan responsibility berupa tanggung jawab. Secara prinsip, dalam konteks transaksi syariah, ini harus mencakup adanya persaudaraan atau ukhuwah, keadilan, adalah kemaslahatan, maslahah, keseimbangan, tawazun, dan universalisme syumuliah. Yang dimaksud dengan persaudaraan ini memiliki ciri-ciri diantaranya saling mengenal, saling tafahum atau memahami, mengenal tadi ta'aruf, ta'awun, saling menolong, takaful, saling menjamin, dan tahaluf, saling bersinergi dan beraliansi. Dalam hal prinsip keadilan harus terhindar dari berbagai unsur riba, di mana unsur bunga dalam segala bentuk dan jenisnya, baik riba nasiah maupun fadl. Terhindar juga dari unsur kezoliman yang merugikan diri sendiri, orang lain maupun lingkungan. Terhindar juga dari maisir, yaitu unsur judi dan spekulatif. Ya. Gharar, ya, unsur yang tidak jelas serta haram, baik dalam barang maupun
jasa, serta aktivitas operasional yang terkait. Kemaslahatan atau maslahah, yaitu berupa pemeliharaan terhadap akidah. Jadi pelaksanaan sistem ekonomi Islam selalu menjaga akidah, keimanan, dan ketakwaan berdasarkan ad-din atau agama. Intelektualitas berdasarkan akal, keturunan nasl, jiwa dan keselamatan nafs, dan juga pemeliharaan terhadap mal atau harta benda. Dalam hal keseimbangan tawazun, prinsip keseimbangan ini meliputi aspek material dan spiritual, aspek private dan publik, juga sektor keuangan dan sektor real. Di samping itu juga bisnis dan sosial, serta keseimbangan antara aspek pemanfaatan dan pelestarian. Ya. Selanjutnya, dalam prinsip universalisme atau sumuliah, setiap pihak yang berkepentingan atau stakeholder tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan sesuai dengan semangat rahmatan lil alamin, sehingga secara prinsip universalisme semuanya berhak atas kepentingan ekonomi ini. Ada beberapa istilah dalam transaksi syariah, yaitu mudharabah, murabahah, dan musyarakah, di mana mudharabah ini merupakan akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama, malik, sahib al-mal, atau lembaga keuangan syariah, menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua, atau amil, mudharib, atau nasabah, bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Ini berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional, ya. Lalu juga murabahah. Ya. Prinsip transaksi murabahah ini menjual satu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Ini juga berdasarkan fatwa DSN nomor 4 tahun 2000. Selanjutnya musyarakah merupakan pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Ini sesuai dengan fatwa DSN nomor 8 tahun 2000. Bagaimana kalau kita bandingkan antara ekonomi syariah atau ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional? Menurut Yusuf Qaradawi, ilmu ekonomi Islam ini memiliki atau berlandaskan tiga prinsip dasar, yaitu at-tauhid, akhlak, dan keseimbangan. Di mana dalam surat Al-Baqarah ayat 275 disebutkan bahwa orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan Tuhannya lalu terus berhenti tidak mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang-orang yang mengulangi mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Jadi pengertian riba secara literal bermakna tambahan, ziyadah. Sedangkan menurut istilah didefinisikan riba dengan semua tambahan yang tidak disertai dengan adanya pertukaran kompensasi. Ini menurut Imam Ibnu Al-Arabi. Sementara menurut Imam As-Suyuti dalam tafsir Jalalain mengatakan bahwa riba merupakan tambahan yang dikenakan dalam muamalah, uang maupun makanan, baik dalam kadar maupun waktunya. Para ulama fikih membagi riba menjadi 4 macam, yaitu riba fadl, qard, yad, dan nasi'ah. Di sini dalam hal riba fadl, ini terjadi tukar-menukar dua barang yang sama sejenis namun tidak sama timbangannya atau takarannya yang disyaratkan oleh orang yang menukarkan.
Misal menukar emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras, gandum dengan gandum, tetapi timbangan dan takarannya berbeda. Yang kedua, riba qard, ya, meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan tambahan bagi orang yang meminjam atau mempiutanginya. Meminjam 25.000, misalkan harus membayar menjadi 30.000 dengan tambahan 5.000. Riba yad, ya, berpisah dari tempat sebelum timbang terima, sebelum akad. Ya. Maksudnya orang yang membeli satu barang, kemudian sebelumnya ia menerima barang tersebut dari si penjual, pembeli penjualnya kepada orang lain. Jual beli seperti ini tidak boleh, sebab jual beli masih dalam ikatan dengan pihak pertama. Lalu riba nasiah, ini tukar menukar dua barang yang sejenis maupun yang tidak sejenis yang pembayarannya disyaratkan lebih dengan diakhiri atau dilambatkan oleh yang meminjam. Misalkan seseorang membeli cincin 10 gram, oleh penjualnya disyaratkan membayarnya tahun depan dengan cincin emas 12 gram. Dan apabila terlambat 1 tahun lagi, maka tambahan 2 gram lagi menjadi 14 gram dan seterusnya. Ya, ketentuan ini melambatkan pembayaran 1 tahun. Di sisi lain, dalam ekonomi syariah terdapat beberapa lembaga keuangan syariah di Indonesia, yaitu ada bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah, dan Baitul Mal wa Tamwil yang akan kita bahas dalam pertemuan selanjutnya. Ekonomi Islam atau ekonomi syariah di tengah masyarakat global ini merupakan salah satu bukti kebenaran ekonomi Islam. Maka ketika terjadi krisis tahun 97, di mana banyak bank konvensional yang dilikuidasi, tapi bank syariah tetap kokoh berdiri. Sehingga setelah itu bermunculan bank syariah yang merupakan bagian dari bank konvensional. Demikian pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.